Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Burhanuddin Rabdani dengan nomor NPM 203100906 dari kelompok 11. Saya di sini akan sedikit sharing tentang klinis salpingitis dan unicornuata uterus. Nah, kita yang pertama-tama bahas salpingitis. Nah, untuk definisinya, salpingitis adalah peradangan saluran tuba dipicu oleh infeksi bakteri. Salpingitis kadang-kadang disebut penyakit radang panggul atau PID. Istilah umum termasuk infeksi lain dari sistem reproduksi wanita, termasuk rahim dan ovarium. Hampir semua kasus salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri, termasuk penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Peradangan yang meminta pertambahan sekresi cairan atau bahkan nanah untuk mengubahkan dalam tuba Fallopi. Nah, salpingitis adalah satu penyebab paling umum dari ketidaksuburan wanita. Tanpa perawatan yang segera, infeksi secara permanen dapat merusak tuba Fallopi sehingga telur setiap siklus menstruasi dilepaskan tidak dapat bertemu dengan sperma. Untuk etiologinya, salpingitis disebabkan oleh penyakit menginfeksi jenis-jenis bakteri yang biasanya menyebabkan salpingitis seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis bisa disebabkan penyakit menular seksual seperti gonorea, chlamydia, infeksi puerperal, dan post-abortus. Dalam 9 dari 10 kasus salpingitis, bakteri penyebabnya, kira-kira 10% infeksi disebabkan oleh tuberkulosis. Selanjutnya bisa timbul radang ADNK sebagai akibat tindakan laparotomi, pemasangan IUD, dan sebagainya. Dan peluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Nah, patofisiologinya, infeksi biasanya berasal dari vagina dan naik ke tabung Fallopi. Dari sana karena infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening. Infeksi pada satu tabung Fallopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Paling sering disebabkan oleh gonococcus. Di samping itu, oleh Staphylococcus, Streptococcus, dan bakteri TBC, infeksi ini dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, organisme patogen dan dari cervical kanal akan memasuki uterus selalu tinggal di dalam Fallopi tube. Kedua, lapisan mukosa Fallopi akan menjadi edematos. 3, sel epitel bersilia akan terkikis menyebabkan Fallopian tuba dipenuhi pus lalu bengkak disebut riosalpingic. 4, setelah sembuh Fallopian tube menjadi adhesion atau stricture sempit dan bisa menyebabkan infertility. Untuk epidemiologinya, bagi wanita berusia 16 sampai dengan 25, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor risiko independen untuk salpingitis. Sebagai akibat dari peningkatan risiko yang beberapa mitra, prevalensi salpingitis terlihat untuk orang yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun, penurunan kesadaran gejala dan kurang kemauan untuk menggunakan alat kontrasepsi juga umum dalam kelompok ini, meningkatkan terjadinya salpingitis. Nah, untuk faktor risikonya, aliran menstruasi retrograde dan bahwa serviks terbuka selama menstruasi. Infeksi sudah berteori bahwa aliran menstruasi retrograde dan bahwa serviks terbuka selama menstruasi infeksi kemungkinan untuk mencapai saluran tuba. Faktor lain yang termasuk prosedur rendah menembus dinding serviks, ada biopsi endometrium, ada kuret, ada histeroskopi. Risiko lainnya adalah faktor yang mengubah lingkungan mikrob dalam vagina dan rahim, menginfeksi kemungkinan organisme berkembang biak, dan akhirnya naik ke tuba Fallopi. Ada antibiotik, ada ovulasi, haid, penyakit menular, atau PMS. Untuk penata laksanaan,
Salpingitis tidak berbeda dengan penyakit tentang panggul. Antibiotik Epimirys spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk rawat inap apabila kehamilan, terdapat abses tubo ovarium, terus ada diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti apendikitis akut yang tidak dapat disingkirkan, sakit berat, mual, muntah, demam tinggi. Pasien tidak patuh atau tidak dapat mentoleransi regimen oral, terus respon klinis terapi antimikroba oral yang buruk. Untuk komplikasinya, komplikasi potensial yang dapat terjadi akibat salpingitis meliputi ovaritis, peritonitis, piosalping, abses tubo ovarium, tromboflebitis septik, terus ada limfangitis, ada selulitis, ada perihepatitis, dan abses di dalam ligamentum latum infertilitas di mana di masa depan dan kehamilan ektopik akibat kerusakan tuba. Tanpa pengobatan, salpingitis dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk ada infeksi lebih lanjut. Infeksi dapat menyebar ke struktur di dekatnya seperti hidung telur atau rahim. Terus ada infertilisasi, tabung tuba dapat menjadi cacat atau bekas luka sedemikian rupa bahwa telur dan sperma tidak dapat bertemu. Setelah satu perangan PID, salpingitis atau lainnya, risiko seorang wanita infertilitas adalah sekitar 15%. Ini meningkat sampai dengan 50% setelah 3 bulan. Untuk prognosis salpingitis termasuk pada usia dan faktor risiko pasien, namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, ada abses tubo ovarium, dan kehamilan ektopik. Untuk pencegahannya itu, yang pertama lakukan kegiatan seksual yang sehat, yang kedua lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya. Yang ketiga, mempertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat, hindari mencuci vaginal launching, dan bilaslah alat kelamin dari arah depan sesuai buang air untuk mencegah bakteri masuk ke vagina. Nah, kita udah selesai membahas salpingitis, kita masuk ke klinis yang kedua yaitu unicornuata uterus. Untuk definisinya, unicornuata uterus atau uterus unicorn adalah kelainan di mana rahim hanya mempunyai satu tanduk, sehingga berbentuk seperti pisang. Sekitar 65% wanita memiliki kelainan jenis rahim ini yang mempunyai semacam tanduk kedua yang lebih besar. Terkadang tanduk ini berhubungan dengan rahim dan vagina, tetapi yang sering terjadi adalah terisolasi dan tidak berhubungan dengan keduanya. Untuk etiologi dan patofisiologinya, unicornuate uterus disebabkan oleh perkembangan ductus paramesoneptik yang terlambat atau tidak dapat berkembang dari ductus paramesoneptik yang didapat pada 20% dari kelainan uterus. Kondisi ini merupakan kondisi genetik langka di mana hanya memiliki tuba fallopi sebagai sering disebut sebagai Helmy uterus. Untuk epidemiologinya, kelainan ini terjadi sekitar 20% dari congenital ductus muleri. Kejadian ini abortus spontan pada kasus uterus. Unicorn berkisar antara 20% dari seluruh kelainan uterus, 15% persalinan kurang bulan, dan kemungkinan hidup janin diperkirakan antara 30-39%. Kelainan kehamilan lain termasuk malpresentasi, IUGR, ruptur uteri, dan kehamilan ektopik. Untuk faktor risikonya, uterus unicorn terjadi karena rahim berbentuk dengan baik karena perkembangan janin. Biasanya dua tabung bersama untuk membuat rahim sekitar 40% tidak uterus unicorn terjadi adanya kelainan ginjal dan juga 20% berisiko terjadinya abortus spontan pada pasien. Untuk penata laksanaan dan pencegahan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Ini pertama ada operasi laparoskopi untuk mengangkat
helminthus yang tidak berhubung dan mengakibatkan sakit perut karena tidak buang darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Yang kedua ada perawatan khusus selama kehamilan untuk mengurangi resiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran atau kelahiran sungsang atau kaki lebih dahulu. Ya, untuk komplikasinya pada penyakit ini dapat mengakibatkan abortus spontan, kelahiran prematur, presentasi, ruptur uteri, dan kehamilan ektopik. Patogenesisnya, kehilangan kehamilan terutama berhubungan dengan berkurangnya volume intraluminal dan pendarahan yang tidak adekuat pada janin yang sedang mengalami perkembangan serta placenta. Untuk prognosisnya, Unicornuata uterus memiliki kesamaan dengan kelainan bawaan uterus yang lainnya, yakni ringan. Biasanya dilaporkan hanya kelainan-kelainan yang berat. Seksio, cesarea lebih sering dilakukan, partus prematus terjadi 2-3 kali lebih sering. Disertai angka kematian perinatal antara 15-30%, frekuensi abortus sangat tinggi. Nah, sumber dari materi klinis pada hari ini itu yang pertama dari buku Ajar Patologi Dasar Robbins edisi 10 dan Jurnal Medical CBI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.